Halo semuanya, ketemu lagi kita di Ria Farm. Lama ya nggak buat video, maaf ada kesibukan juga. Lagi bener-bener intens cek kandang, ada beberapa tamu juga. Terus kita lagi mau regenerasi ya namanya. Regenerasi, bahasanya yang gampang, mau menyortir, kayak stok aja disortir. Regenerasi induk di kandang, ada beberapa induk yang mau saya lelang. Maaf ya, itu ada suara cekrek-cekrek, itu si Hesti lagi gini paket. Itu ada beberapa induk di kandang mau saya lelang, artinya kita mau regenerasi karena apa aja sih kriteria kalau induk itu kita mau jual ya, atau kita mau lelang aja, diafkir aja ya kan, bahasa gampangnya kita diafkir aja, dan kita mau ganti dengan indukan yang baru selain dari faktor umur atau faktor usia si induknya. Jadi kadang belum tua ya kan, belum saatnya diafkir juga kita harus afkir. Nah, apa aja sih pertimbangannya untuk kita saat kita mau melelang induk gitu. Jadi ini yang mau saya lelang artinya sudah pernah beranak, sudah ada anaknya dulu, tapi setelah anakan pertama itu fase birahinya nggak bagus, jadi hanya birahi saja. Terus setelah itu nggak jadi-jadi, nggak bunting-bunting gitu loh maksudnya. Jadi kita karena ada recordnya jadi gampang ngecek 2-3 kali, 4 kali intens. Setelah diganti pejantan juga, disuntikan vitamin E juga masih nggak bisa. Dan kita lihat bobot badannya yang semakin besar, itu saya lebih cenderung ke lelang aja, jadi dijual aja gitu. Jadi kita ganti nanti, change pakai indukan yang baru supaya nggak terlalu banyak habisin pakan ya. Terus yang kedua, ada beberapa induk yang birahi aja tapi seperti ada trauma ya kan, ada trauma. Jadi saat pejantan mau naik itu dia lari padahal itu sudah birahi. Nah itu juga saya akan lempar untuk diafkir, jadi agak susah maintenance-nya. Jadi itu kenapa saya sarankan untuk kalian yang pemula, memulai untuk beternak babi yang tidak ada pengalaman, itu lebih bagus belajar maintenance di penggemukan dulu ketimbang di indukan. Karena di indukan kita perlu proses ya, nggak ada hal yang mudah, semua itu butuh proses. Ya kebetulan kalau kita memang dapatnya itu induk yang induknya itu lancar-lancar aja gitu loh. Jadi bukan induk yang rewel ya kan, yang kalem gitu kan. Kalau birahi normal, udah gitu beranaknya juga diam-diam aja, nggak kanibal, atau misalkan yang nggak rese ya kan. Nah kalau itu satu di antara sekian banyak, karena indukan saya banyak. Nah itu berbagai karakter ada di kandang, dan itu juga nggak mudah pilih indukan. Kadang secara body itu memenuhi ketentuan ya kan, memenuhi syarat, tetapi kita nggak tahu yang kita bukan peramal ya, jadi kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi setelah itu ya kan, apakah hasilnya bagus, beranaknya bagus, reproduksinya bagaimana. Nah selain itu juga kita lihat track recordnya juga. Jadi bagaimana kita memperkecil faktor-faktor kegagalan itu pada saat proses pemilihan calon indukan, itu ada caranya tersendiri. Jadi kita nggak asal pengemukan, di pengemukan dulu terus kita ini bagus buat induk bagus. Nah secara look mungkin good looking ya, bentuknya bagus, perbentukannya bagus, tapi secara internal bagian dalam itu kita nggak tahu. Apalagi karakternya nanti kadang-kadang itu bisa berubah pada saat dia proses lahiran, tiba-tiba karena merasa sakit, stres ya kan, jadi seperti ada trauma rasa sakit. Jadi itu kita nggak bisa tebak seperti apa. Oke, supaya nggak panjang-panjang penjelasannya, ikutin aja. Saya kali ini mau pilih ada beberapa induk, itu ada 3 induk dengan kasus yang tentunya berbeda-beda, sampai akhirnya kita benar-benar pilih dan itu kita akhir. Dan tentunya kita udah punya calon indukan pengganti nanti.
Oke, siap. Kita udah di kandang. Ini kebetulan ada induk mau beranak. Mau dilihat nggak? Ini kebetulan ada induk mau beranak. Slap. Nah, tuh. Nih induk Petrin Duroc. Jadi kalau Petrin Duroc itu biasanya cenderungnya totol-totol coklat gini. Jadi kalau Petrin itu kan karena biasanya bentol-bentol gitu kan. Nah, ini induknya mau beranak nih sebentar lagi. Itu udah keluar lendir-lendirnya tuh di bawah tuh. Oke, kita biarin aja. Nah, lanjut. Ini mana ya kemarin ya? Ini. Nah, ini ada indukan saya. Ini saya mau akhir. Ini gede. Gede, sehat, bongsor, tapi rancu ya, bunting nggak lahir-lahir. Ini udah tanggal 18 bulan 10. Ya kan? Ini tanggal 18 bulan 10. Harusnya udah beranak. Tapi tiba-tiba kempes. Terus kita udah suntikkan intrasin juga, oksitosin. Terus seperti yang amil anggur, tapi masih nggak jelas. Ini mungkin sepertinya lebih bagus di afkir karena ini udah pernah beranak juga. Kemarin kita suntik antibiotik, terus intrasin nggak ada yang keluar juga dari dalam. Tapi kemarin sempat keluar air susunya. Nah, itu kenapa saya mending dijual aja daripada kita pusing ya kan urusannya. Dan itu mungkin alat reproduksinya juga udah jalannya nggak bagus. Alat reproduksi di dalam juga udah nggak bagus. Saya udah suntikan oksitosin itu sudah 2 kali. Terus sempat keluar air susu kemarin, sempat kita kira sempat nggak bunting. Ternyata di bawah susunya agak besar, tapi cuman keluar air susu, tapi nggak keluar lendirnya itu atau ketubannya juga nggak keluar ya kan. Lendir-lendir untuk mau proses beranak juga nggak keluar. Itu saya nggak mau pusing di kandang karena lagi ini juga indukannya. Jadi saya pilih untuk change aja, diganti aja karena indukannya juga nggak terlalu ini. And yang kedua, on the second look. Ini coba bangunin. Ini dia birahi. Ini birahi kemarin dan induknya juga tinggi ya. Ini udah birahi. Nah, tuh, ini dipegang-pegang nggak mau. Dan cenderung ini juga udah punya beranak nih, beranak 1 kali, cenderung trauma dan nggak mau dikawinkan. Kemarin sudah sempat kawin sih, sampai berapa kali ya ini ya? 2 kali. Sempat 2 kali, itu pun maksa. And dari segi body juga saya agak kurang suka sih, karena ini juga induk lama pada saat awal buat. Jadi oke, kita lelang aja. Itu lagi 1 tis ya. Ini udah terapi puasa ya kan, udah stressingnya juga udah, dikawinkan udah 3 kali. Dulu cenderung anaknya juga kurang oke sih, agak kecil-kecil. Itu dari puting susu kita bisa lihat tuh, puting susunya itu udah pernah beranak. Nah, dari segi body gede banget. Ini ada turunan Durocnya. Ini Duroc Landrace ya, karena dari segi warna jelas banget. Ini warna coklat pasti dari Duroc. Dari kuping
Nah itu dari kupingnya itu tipe Landrace. Nah ini nih pantatnya besar, gede ya kan, body besar, tinggi, bentuk ambingnya juga nggak bagus. Nah tuh dua-duanya tuh udah kanan kiri nih, kita mau lelang aja. Nah ini daripada kita simpan di kandang nggak menghasilkan, nggak bagus, jadi kita lelang, uangnya nanti buat beli pakan babi aja ya, indukan yang baru. Ini indukan yang baru nih. Ini ada pejantan. Hello. Ini belum saya kasih nama sih ya. Ini untuk gantikan Ben nanti. Ini anakannya Ben. Jadi itu ada darah Duroc dan Landrace ini. Duroc Landrace. Karena Ben udah terlalu besar, bobot badannya juga udah terlalu over. Jadi ini kemarin kita mau jual, tapi kalau nggak laku saya pakai sendiri aja karena bodinya juga oke. And udah pinter nih, udah naik-naik kemarin, udah jalan-jalan ya. Belum punya nama tapi nanti kita ajarin main-main. Ini juga calon pejantan sih semua. Ini calon pejantan. Itu ada calon induk di sana banyak. Nah, itu kita mau lelang 1, 2, dan itu yang di atas lagi 1. Kita condong untuk ini ada induk peganti. Ini calon indukan yang baru. Saya mau ganti, mending dipakai buat beli pakan induk baru aja. Dan biasanya hasilnya juga nanti akan lebih bagus, lebih produktif. Karena itu turunan anaknya juga kemarin kita lihat kurang oke ya, karena bobot badannya dia lebih cenderung ke badan, ke daging gitu lah ya. Itu turunan Duroc kan memang untuk pedaging, jadi dia terlalu besar bodinya ke daging. Nah mempengaruhi juga. Sudah puasa juga, puasa makan, puasa minum 2 hari. Udah kita suntikan vitamin juga, vitamin E. Kita nggak suntik hormon ya, karena hormon juga kurang bagus nanti jatuhnya. Jadi kita cuman maintenance pakai vitamin E untuk memperbaiki kalau nggak stabil birahinya, kemanjiran seperti itulah. Birahi nggak stabil, terus gangguan birahi seperti itu. Nah itu juga nggak bisa. Terus sudah kawin juga, sudah dikawinkan juga 3 kali nggak jadi, cuman saat pertama aja jadinya. Nah ini juga, jadi itu salah satu kendala kita di peternak indukan ya. Jadi setelah fase beranak yang pertama, nah itu untuk kontinuitasnya ada namanya sindrom pariti 1. Kalau nggak salah dulu saya pernah discuss sama teman, itu ada namanya sindrom pariti 1, yaitu maintenance pada saat induk beranak pada pertama kali itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti keberlangsungan reproduksinya seterusnya gitu. Jadi ini salah satunya gangguan birahi. Terus yang kedua ada yang bodinya atau badannya rusak, terlalu kurus atau apa, itu biasanya kalau kita mengawinkan babinya itu terlalu kecil gitu. Jadi nanti saat menyusui itu terlalu kurus induknya. Nah ini kayaknya ciri-ciri mau birahi nih. Ini kemarin baru beranak 1 kali. Ini dipegang-pegang sama Hesti, diem-diem aja. Itu ciri-ciri mau birahi. Ini kemarin agak lama ya birahinya lagi. Saya cek itu sudah hampir 1 bulan. Akhirnya kita puasa makan selama 2 hari, dibuat stres dulu, kita pancing dengan pejantan ya kan. Nah setelah itu ini kayaknya sudah mulai mau birahi. Jadi salah satu ciri-ciri induk kalau mau birahi, nah ini coba dorong-dorong Hes. Nah itu didorong-dorong gitu dia diam. Nah itu kupingnya juga biasanya ada agak berdiri-berdiri gitu. Nah tinggal kita lihat biasanya ada lendir. Nah untuk babi yang memang sudah pernah beranak ya, itu nggak selalu ambingnya itu merah kalau birahi. Jadi beda dengan indukan baru, itu juga udah mau tanda-tanda mau birahi, itu baru habis lepas sapi. Jadi ada namanya birahi tenang. Jadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda birahi dari segi kelaminnya ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ada birahi, tetapi itu dia birahi. Kalau kita kawinkan itu dia mau, dia diem gitu. Itu namanya birahi tenang. Nah ini juga tuh kupingnya itu agak naik-naik, kita dorong-dorong itu diem. Nanti kita coba cek menggunakan pejantan. Jadi beda dengan indukan baru
seperti ini kentara sekali, kelihatan sekali kalau dia birahi. Begitu ya. Itu beberapa ulasan video singkat saya untuk masalah apa saya pernah afkir indukan, pernah, and apa yang menjadi kriterianya atau pertimbangan apa aja yang saya cek pada saat saya mau melelang indukan, afkir indukan, ya kan, dan ada beberapa informasi tambahan di video saya kali ini. Oke? Tapi jangan lupa di subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe channelnya saya, Ria Farm, ya kan, and di like, di share sebanyak-banyaknya untuk nambah informasi buat para peternak yang lainnya, ya kan, and itu aja sih. Sampai ketemu ya di video saya berikutnya. Salam peternak dari Bali. Bye bye.